Siang. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang potensial listrik akibat kehadiran bahan elektrik. Jadi teman-teman, sebelum kita melaju lebih lanjut ke materi, kita harus ketahui dulu apa itu bahan dielektrik. Jadi teman-teman, bahan dielektrik itu adalah material isolator yang dapat terpolarisasi dalam medan listrik. Nah, bahan dielektrik ini tuh sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari ya teman, misalnya kaca, habis itu plastik. Nah, kehadiran bahan dielektrik ini teman-teman di antara muatan itu dapat mengubah distribusi medan listrik dan potensial listrik. Nah, oke, kita beralih ke rumus untuk mencari potensial listrik dalam medium dielektrik. Jadi, potensial listrik atau volt di sekitar muatan Q dalam ruang hampa diberikan persamaan V sama dengan K Q per R, di mana K adalah konstanta, Q adalah muatan, dan R adalah jarak. Oke, dari sini, lalu bagaimana jika muatan titik berada dalam medium dielektrik dengan konstanta dielektrik K? Nah, jika muatan titik tersebut berada dalam medium dielektrik dengan konstanta dielektrik K, maka persamaan potensialnya itu kita dapat tulis V sama dengan K Q per KR. Oke. Nah, dari sini kita dapat melihat teman-teman bahwa potensial listrik ini berkurang dengan faktor K dalam medium ruang hampa. Oke. Untuk efek bahan dielektrik pada dua peran sejajar itu yang pertama itu kita pertimbangkan dua peran sejajar yang memiliki rapat muatan permukaan tau dan kuat medan listrik E0-nya di antara pelan-pelan tersebut dalam ruang hampa itu kita bisa dapat tulis dengan rumus E0 sama dengan tau per epsilon 0, di mana tau ini tadi rapat muatan dan epsilon 0 sama dengan permisivitas udara di ruang hampa. Oke, sudah begini, lalu pengurangan potensial listrik ini dikarenakan oleh polarisasi bahan dielektrik. Nah, polarisasi ini menghasilkan muatan terikat pada permukaan bahan dielektrik yang berlawanan dengan muatan bebas dari plat. Oke, selanjutnya kita mencari medan listrik dalam bahan dielektrik. Oke, di sini kita dapat melihat ilustrasi gambar. Ini sudah ada muatannya, dua muatan di bahan di sebelah kanan adalah muatan positif dan di sebelah kiri adalah muatan negatif. Lalu di antara pelat ini akan disisipkan bahan dielektrik, di mana di antara bahan ini ada muatan listrik E. Kita dapat tulis persamaannya itu seperti E sama dengan tau dikurang tau aksen per epsilon 0. Lalu dari sini itu kita dapat jabarkan, kita dapat pisahkan menjadi tau per epsilon 0 dikurang tau aksen per epsilon 0. Oke, untuk tau per epsilon 0 ini kita dapat lihat dari rumus untuk kuat medan listrik di ruang hampa tadi epsilon 0 sama dengan E0 sama dengan tau per epsilon 0. Jadi untuk bentuk ini tau per epsilon 0 kita dapat ganti menggunakan E0. Jadi persamaannya itu dapat kita tulis E0 per tau kurang tau aksen per epsilon 0. Oke, lalu rumus untuk rapat muatan pada permukaan bahan tau aksen sama dengan X dikali epsilon 0 kali E. Kita bisa jabarkan dari sini itu menjadi E sama dengan E0 dikurang X epsilon 0 dikali E per epsilon 0 sama dengan E0 dikurang XE. Nah, kenapa sisanya ini? Karena kita tahu tadi epsilon 0 ininya sudah habis ya teman-teman, jadi sisanya itu XE. Jadi persamaannya itu kita bisa tulis E0 kurang XE atau 1 ditambah X kali E sama dengan epsilon 0. Atau untuk persamaan akhirnya itu kita dapat tulis E sama dengan epsilon 0 per 1 tambah X sama dengan E0 per X. Oke, dari materi ini mungkin ada yang belum paham. Sudah. Oke. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang materi ini, kita akan beralih ke satu contoh
dalami lagi materi ini. Selanjutnya saya berikan presentasinya. Membahas satu contoh soal tentang potensial listrik akibat kehadiran bahan dielektrik. Nah, untuk bunyi soalnya yaitu dua pelat sejajar berjarak 5 mm memiliki beda potensial 1130 volt ketika ruang diantaranya hampa. Sebuah bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik 3 kemudian disisipkan di antara kedua pelat. Hitung beda potensial atau delta V yang baru antara kedua pelat. Nah, jadi di sini kita sudah ketahui bersama untuk tenornya yaitu 1130, kemudian untuk jaraknya yaitu atau D yaitu 5 mm dan kita bedakan jadi hasilnya 0,005 meter. Kemudian untuk konstanta dielektriknya yaitu 3. Nah, di sini kita disuruh untuk menghitung beda potensial atau delta V yang baru antara kedua pelat. Nah, untuk menghitung beda potensialnya, langkah pertama yaitu kita mencari kuat medan listrik awal. Nah, untuk mencari kuat medan listrik awal, rumusnya yaitu V0 sama dengan V0 per D. Jadi, untuk nilai V0 yaitu 1130 volt dan untuk D-nya yaitu 0,005 meter. Kita tinggal substitusikan saja, jadi hasil pembagiannya yaitu 226.000 volt per meter. Kemudian yang kedua adalah kita mencari kuat medan listrik yang baru. Nah, untuk mencari kuat medan listrik yang baru, rumusnya yaitu E sama dengan E0 per K. Jadi E0 kita sudah mendapatkan hasilnya yaitu 226.000. Kemudian untuk konstanta dielektriknya yaitu 3. Jadi kita tinggal substitusikan saja 226.000 dibagi 3, hasilnya yaitu 75.333,33 volt per meter. Kemudian untuk langkah yang terakhir yaitu kita mencari beda potensial baru. Nah, rumus untuk mencari beda potensial baru yaitu delta V sama dengan E dikali dengan D. Kita sudah mengetahui nilai dari E yaitu 75.333,33 volt per meter. Kemudian nilai dari D yaitu 0,005 meter. Kita kalikan saja dan jadi hasilnya yaitu 376,67 volt. Baik, mungkin teman-teman ada yang belum paham? Sudah. Baik, jika semua sudah paham dan tidak ada pertanyaan, mungkin